Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Family Tessa dalam program Orkestra, obrolan keberkahan dan spirit Ramadan. Baik pada sore hari ini menjelang buka puasa, telah hadir di studio kami Saudari Mahdiah Nur Rashidah. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum LDK Al-Ghazi IBMB yang luar biasa yang di tengah kesibukannya masih sempat ya meluangkan waktu untuk berbincang di program orkestra kali ini. Baik, Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak Famel sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih puasanya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi enggak. Oh alah. Baik, enaknya dipanggil apa ya biar lebih akrab gitu? Kak aja deh. Kak, oke, Kak Roshi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu istidraj, kenikmatan yang menyengsarakan dan mensejahterakan. Oke, langsung aja nih Kak, izin bertanya ya. Dalam menjalani kehidupan ini bagi dua sisi mata uang ya. Ada kebaikan, ada keburukan juga. Semuanya ada pilihan-pilihan lah ya. Lalu gembira atau sengsara, ada syukur nikmat atau kufur nikmat. Nah, ada istilah yang masih asing nih mungkin di kalangan anak muda, yaitu istidraj. Nah, apa sih yang dimaksud dengan istidraj ini? Bismillah. Baik, sobat orkestra, insya Allah dirahmati Allah. Langsung saja ke intinya. Istidraj itu secara bahasa dia memiliki dua ya. Dasarnya itu ada satu daroja, yang satu lagi ada rojah. Daroja itu artinya sesuatu yang dilakukan berangsur-angsur. Jadi kalau bahasa Arab itu yang namanya laci itu disebutnya darjun. Kenapa disebut darjun? Darjun itu sesuatu yang dibuka berkali-kali, buka tutup kayak gitu kan. Jadi yang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, ya kan. Kalau masalah darojah itu kan ada dua kan, satu darojah. Yang ada darojah itu artinya nilai. Kalau kata Imam Az-Zamakhsyari dalam bukunya, penulis buku Al-Kasyaf, beliau itu mengartikan istidraj itu memiliki dua makna. Yang satu istis'ad, yang satu istinzal. Istis'ad itu proses menaikkan sesuatu tapi berangsur-angsur gitu. Jadi dinaikkan sedikit gitu. Kalau istinzal itu proses kebalikannya malah. Istinzal itu kalau tadi istis'ad mengangkat sedikit-sedikit, kalau istinzal itu secara pelan-pelan itu menurunkan sesuatu gitu Kak. Jadi istidraj itu jadi proses, sebenarnya ada dua kejadian yang terjadi di situ. Jadi seakan-akan kita merasa kita sedang dinaikkan, tapi di balik itu kita sebenarnya dikurangi nilai kita tuh di hadapan Allah. Jadi kayak gitu. Sebab dari istidraj sendiri itu kita terlalu sering maksiat. Jadi istidraj itu sebenarnya ditujukan ke orang-orang yang sering maksiat Kak. Jadi Allah kasih itu semua kenikmatan, dilonggarin semuanya, dipermudah hidupnya. Tapi kan dia otomatis si objeknya ini kan seneng kan ya kalau misalkan kita udah terlena. Terlena kayak gitu. Dalam bulan Ramadan ini banyak-banyak kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang udah Allah kasih ke kita. Banyak-banyak kita juga muhasabah apa nikmat yang udah dikasih ke Allah udah kita pergunakan ke hal yang baik apa enggak gitu. Jadi ya sebagai peringatan buat diri sendiri, buat biar Ramadan ke depan tuh nggak kayak gini lagi gitu. Selanjutnya nih, kita kan mewakili generasi Z nih ya Kak. Ada juga yang kuliah sambil kerja atau sebaliknya. Terkadang terlihat individu yang style atau fashionnya tuh mewah gitu kan. Padahal itu fasilitas dari orang tuanya juga kan. Namun ada juga individu itu angkuh dengan kekayaannya. Lalu bagaimana sih dampak menurut kakak ini dan ciri-ciri individu yang terkena istidraj itu gimana? Ya. Kalau masalah bagaimana ciri-cirinya itu tuh ada banyak ya. Beberapa doang yang bisa disebutin sama saya sekarang. Yang pertama itu kadang maksudnya terusan. Mungkin Kak Famel sendiri pernah ngelihat
kalau ada orang yang ahli maksiat tapi dia tuh semua kelihatannya hidupnya tuh kayak gampang, terus kayak nggak ada masalah sama sekali. Iya kayak gitu. Terus yang kedua dia tuh sombong. Biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh dikasih nasihat baik, pokoknya ada sesuatu yang peringatan buat dia gitu tuh dia nggak sadar gitu, dia menolak gitu. Enggak yang saya lakukan biasa aja gitu. Emang ada dosa di sini gitu kan, kita kayak nggak sadar gitu kan. Nah terus selain semakin itu dia jadi enggan buat ngedeket sama Allah tuh dia nggak mau gitu loh. Kayak udah ngerasa cukup. Iya kita udah gampang ini. Iya. Lalu dampaknya apa sih? Dampaknya itu kan tadi kita udah gak menerima mana sehat. Gara-gara hal itu tuh kita jadi semakin jauh sama Allah, Kak. Emang Allah udah tapi baiknya Allah itu selain misalnya kita udah kena istidraj gitu, Allah tuh masih ngasih peringatan gitu biar hati kita tuh peka apa enggak sih Kak sama kayak gitu, kamu balik lagi nggak sih ngedeket ke aku gitu kalau kata Allah mungkin ya. Dalilnya itu kita bisa lihat surat Al-A'raf ayat 182. Itu Allah bilang walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi kalau kan istidraj itu tuh tadi kan kita nggak mau nerima nasihat. Nah bentuk Al-Quran itu kan dia tuh Al-Quran itu sebagai peringatan kan ke kita. Maka Allah di situ bilang waladina kadzabu bi ayatina. Itu tuh nunjuknya ke peringatan-peringatan yang ada di Al-Qur'an. Pokoknya semua yang tanda-tanda yang Allah kasih sebagai bentuk peringatan itu dia udah ingkar. Dia udah enggak Batu iya. Sana sadrijum kata Allah kita biarin aja di situ. Kita kasih semua kemudahan yang ada, kita kasih sampai dia tuh lupa semuanya. Baik, Masya Allah sekali ya pemirsa, jangan sampai kita menjadi salah satu bagiannya lah ya. Kita akan masih menemani sore kalian, jadi kemana-mana setelah pesan yang berikut ini. Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi sejak diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSc. Beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Gedung IBM Bekasi diresmikan pada tanggal 6 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1436 Hijriah. IBM Bekasi yang kini telah memasuki usia ke-9 terus melangkah, bergerak, dan berkembang. Saat ini memiliki 2 kampus. Kampus 1, Jalan Sersan Aswan, untuk Fakultas Teknik dan Komunikasi dengan prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika. Kampus 2, Jalan Dewi Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Islam. dan Ekonomi Pembangunan. Tahun akademik 2023-2024, IBM Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jangan ketinggalan, segera mendaftarkan diri. Kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah, pasti bisa. Bagi yang lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, dapatkan beasiswa yang tersedia, serta menerima mahasiswa pindahan dengan biaya terjangkau. Hanya di IBM Bekasi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami. Kita akan melanjutkan obrolan yang seru nih bersama Kak Rosi ya. Mungkin Kak Rosi ada nggak sih tips-tips untuk para pemirsa, terkhususnya mahasiswa IBM, agar kita bisa mengatasi tidak dirasuki istidraj selama Ramadan ini? Tips dari saya mungkin cuma ada 3 ya. Yang pertama, kita muhasabah pokoknya semua dosa-dosa kita yang kita rasakan harus dimuhasabah lah. Jadi biar kita mau bertobat juga enak kalau misalnya kita ingat sama dosa. Jadi kalau dimuhasabahkan kita bertobat tuh juga gampang gitu. Terus yang kedua, bersyukur. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang kecil, kalau kita nggak bisa bersyukur nikmat yang kecil, kita nggak bisa bersyukur ke nikmat yang besar. Terus yang ketiga itu berdoa. Doa itu kan tamengnya orang mukmin kan.
kalau misalnya kita nggak minta sesuatu, kita nggak bakal dapet kan? Iya, jadi pokoknya berdoa aja, diminta dilindungi dari istidraj itu. Baik, terakhir nih Kak, mungkin ada nggak sih pesan-pesan atau closing statement untuk para pemirsa yang ada di rumah, terkhususnya mahasiswa IBM atau yang ingin bergabung ke IBM? Ya, dari saya sendiri, bersyukurlah atas nikmat yang sedikit, niscaya kamu bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Jadi Allah gak ragu buat ngasih nikmat yang banyak ke kita gitu. Kita bisa bersyukur. Buat teman-teman ingin bergabung, mari kita sama-sama saling mengingatkan di bulan yang penuh berkah ini agar kita bisa berkumpul lagi nanti insya Allah di akhirat kelak. Amin. Baik, sudah terasa ya pemirsa, kita udah di penghujung acara nih. Begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil dalam obrolan kita kali ini bersama Kak Rosi ini pada sore kali ini. Melewat obrolan ini kita juga menjadi tahu nih istidraj itu merupakan ujian atau peringatan yang Allah berikan kepada hambanya yang sering bermaksiat, dan semoga kita tidak menjadi salah satu bagiannya. Amin. Dan kita juga tadi harus ini ya kayak bersyukur, juga harus senantiasa berdoa untuk terhindar dari istidraj ini. Dan teruntuk Kak Rosi, saya mengucapkan banyak terima kasih nih atas waktunya, udah mau berbincang-bincang di sini di program orkestra kali ini. Dan tentunya buat para pemirsa saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat berbuka puasa. Pantang terus dan dukung program orkestra ini. Orkestra Berkah setiap hari, nyaman di hati. Saya Pamela Tessa selaku host dan tim yang bertugas pamit undur diri. Jiwa muda, semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyito Kusnan, Ketua BPH Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, dengan ini mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya Zahrul Hadi Prabowo, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Semoga IBM kedepannya makin berjaya dan bertumbuh dengan baik. Terima kasih.